Assalamualaikum teman-teman. Dalam tema yang keenam ini kita akan bicara tentang khitbah atau pinangan atau lamaran. Khitbah ini maksudnya adalah satu pernyataan dari seorang lelaki untuk menikahi wanita melalui walinya. Ini yang disebut dengan khitbah. Nah, dalam hal khitbah ini ada kalanya halal, ada kalanya haram. Ada khitbah yang halal, ada khitbah yang haram. Bagaimana khitbah yang halal? Yakni khitbah yang disampaikan kepada seorang wanita yang masih lajang, tidak sedang menikah, tidak sedang menjadi istri orang lain. Ini jelas halal. Kemudian menyampaikan khitbah kepada janda yang sudah selesai masa iddahnya. Ini juga halal. Lalu sebaliknya ada khitbah yang haram. Yang pertama adalah khitbah kepada orang yang haram dinikah, khitbah kepada mahram kita sendiri. Nah, itu jelas haram. Misalkan mengkhitbah saudari sepersusuan, atau mengkhitbah keponakan kandung, atau mengkhitbah bibi kita sendiri. Nah, itu jelas haram. Kemudian mengkhitbah wanita yang sudah bersuami. Nah, ini jelas haram. Kemudian mengkhitbah orang yang masih dalam masa iddah, meskipun tidak bersuami tapi dia masih dalam masa iddah. Ini juga haram. Selesaikan dulu masa iddahnya, baru nanti dikhitbah. Boleh. Kemudian haram juga mengkhitbah orang yang sudah menerima pinangan atau khitbah orang lain. Ketika seorang wanita sudah dikhitbah, kemudian dia sudah menerima khitbah tersebut, maka dia tidak boleh menerima khitbah dari orang lain. Ketika dia sudah membatalkan khitbah tersebut, baru dia boleh menerima khitbah yang lain. Kemudian haram juga mengkhitbah orang yang sedang dalam masa ihram. Misalkan Anda sedang ihram di tanah suci, kemudian tertarik dengan seseorang yang sedang sama-sama ihram. Nah, itu Anda tidak boleh mengkhitbahnya. Selesaikan dulu ibadah ihram tersebut, baru boleh mengkhitbah. Nah, bagaimana langkah mengkhitbah? Jika yang akan dikhitbah itu seorang gadis atau orang yang masih belum pernah menikah, maka khitbah tersebut, pinangan tersebut disampaikan kepada walinya. Kalau yang dikhitbah itu seorang janda yang sudah pernah menikah, maka bisa langsung disampaikan kepada orang tersebut tanpa melalui walinya. Jika yang ingin mengkhitbah adalah wanita, nah ini bukan laki-laki, tapi wanita yang akan mengkhitbah laki-laki bisa disampaikan melalui perantara agar dilamarkan atau dipinangkan. Nah, jadi tidak melulu harus laki-laki yang mengkhitbah wanita, tapi wanita juga bisa mengkhitbah laki-laki, sebagaimana dahulu Sayyidah Khadijah mengkhitbah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam mengkhitbah ini ada adabnya. Seorang lelaki boleh melihat wajah dan telapak tangan si calon yang sedang dia lamar. Tapi ingat bahwa ketika orang mengkhitbah dan sudah diterima khitbahnya, hukumnya masih belum halal untuk apapun, apalagi seperti suami istri. Tidak boleh bersentuhan, kemudian berduaan, apalagi cipika-cipiki, ini haram ya, walaupun sudah jadi tunangan. Kemudian sebaiknya juga antara khitbah dan menikah tidak terlalu lama, walaupun memang tidak ada standarnya, untuk menghindari godaan, gangguan, dan was-was dari syaitan. Demikian penjelasan singkat tentang khitbah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.